bahwa sekarang mereka masih sedang melakukan kerja-kerja untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus ini. Itu kita sudah bersyukur karena paling tidak kita lihat ada keinginan yang kuat ada will yang kuat dari pimpinan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Dan memang ada yang tadi Pak Saud katakan mungkin ada hambatan karena masa kepemimpinan sekarang tinggal 2 bulan. Desember udah selesai. Pertanyaannya kemudian muncul, apa kasus-kasus itu bisa diselesaikan dalam 2 bulan? Mungkin ya atau mungkin tidak. Kalaupun tidak, seperti tadi Pak Saud katakan, maka calon pimpinan KPK yang akan terpilih nanti itu harus berkomitmen melanjutkan kasus-kasus yang ditinggalkan oleh pimpinan KPK sekarang. Dosen UNJ sudah dilaporkan 2 tahun yang lalu, kemudian kasus yang dilaporkan Pak Petrus dari PPDI, kemudian dari teman-teman lain Pak Marwan, kemudian kasus-kasus yang dilaporkan yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono, Jadi kita diskusikan di dalam. Kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti, karena kita melihat ada rentang waktu yang sudah cukup lama Sebagai mantan pimpinan KPK saya bisa begitu bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya kalau ideal itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan. Tapi lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK ada hambatan-hambatan tertentu, tapi yang jelas ada angin segar karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentang waktu menyelesaikan perkara itu, tapi dia berjanji akan menyelesaikan. Itu janji pimpinan KPK. Oleh sebab itu ini kita menganggap suatu hal yang positif. Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK itu sendiri ada berbeda dengan kondisi ketika saya memimpin KPK dan Pak Saud. Ada kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka, sehingga tidak secepat waktu zaman saya menyelesaikan masalah. Kira-kira seperti itu Tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus, baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti. Bagaimana tindak lanjutnya itu nanti akan pimpinan KPK yang akan menyampaikan langsung kepada kalian. Sebenarnya itu intinya. Jadi ada angin segar bahwa seluruh kasus-kasus mulai yang dilaporkan Pak Ubedillah Badrun dosen UNJ, kemudian Pak Petrus, kemudian yang terakhir gratifikasi Jet Kaisar, itu semua tadi kita diskusikan Blok Medan, betul, kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan terjadinya peristiwa peristiwa tindak pidana sehingga ini harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi kita diskusikan. Apa itu yang kita bilang sama pimpinan KPK? Ada yang paling gampang nih, tidak memerlukan telaah yang lama, tidak memerlukan waktu yang lama, yaitu dugaan menghalang-halangi pasal 21 obstruction of justice yang dilakukan mantan Presiden Jokowi ketika
kita semua sudah tahu, ini bukan jadi rahasia umum, ketika Pak Agus Raharjo tampil di sebuah televisi menyatakan ketika kasus EKTP, kebetulan ada yang bersangkutan di sini aktornya, Pak Saud, ketika kasus EKTP ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka Setia Novanto, pada saat itu pimpinan KPK dipanggil tuh Pak Agus Raharjo, dan menurut Pak Agus Raharjo pada saat itu Presiden marah dan memerintahkan ya untuk tidak menindaklanjuti. Nah, ini tadi kita diskusikan bahwa kasus ini harus segera diusut karena ini mudah. Ini pelanggaran terhadap pasal 21 obstruction of justice, menghalang-halangi ya terjadinya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi itu semua tadi kita diskusikan dan pimpinan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya, sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka. Tapi untuk lebih detailnya lagi, mungkin di sini banyak teman-teman saya, tokoh-tokoh lainnya, ada Pak Saud, ada Pak Eros Jarot, ada Pak Said dan Pak Refli, Pak Petrus, Pak Marwan, Pak Lukas, Pak Bapak, ini bisa menambahkan ya, bisa menambahkan. Dan inilah sekilas tadi yang saya sampaikan. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau tambahkan, silahkan. Ya, jadi kita excited datang kemari selain memang tadi sudah disampaikan, dilaporkan hal tadi itu. Kedua, kita excited dengan presiden baru yang memberi harapan besar terhadap negeri ini. Ya, kamu ingat saja, begitu di KPU saja, begitu dibacakan beliau menang, dia sudah mengatakan saya akan menghapus korupsi. Itu kata-katanya. Sehingga kemudian kita excited juga untuk melihat bagaimana KPK ke depan. Oke, tadi case-case tadi mungkin itu tidak akan bisa selesai pada periode ini mungkin. Ya. Oleh sebab itu tantangannya ke depan adalah bagaimana orang-orang yang datang ke KPK itu antara dirinya dengan Tuhannya. Saya selalu bilang begitu. Jadi dia tidak diremot oleh siapapun di negeri ini. Jadi sekali lagi kita juga berdiskusi seperti itu cukup lama tadi ya. Sehingga kita masuk ke detail-detail yang saya pikir detailnya kita nggak usah sebutkan ke kalian. Tapi intinya adalah ada satu mainframe berpikir yang sama tentang bagaimana membuat Indonesia kemudian memiliki indeks persepsi korupsi yang besar. Diperlukan kepemimpinan nasional yang harus kita dukung dan pimpinan KPK yang benar-benar jauh dari perilaku konflik of interest seperti yang kalian lihat selama ini. Jadi sekali lagi itu gambar besarnya tentu persoalan nasional harus dibereskan dulu. Ada detail-detail juga kita bicara pasal 2, pasal 3. Kalian tahu kan Lembong kemarin dikenakan pasal 2, pasal 3. Pasal 2, pasal 3 itu memang tidak bicara kerugian negara, tapi ada bicara mens rea. Jadi kemudian ada detail-detail yang kita bahas juga tentang bagaimana kita menerapkan pasal yang sama yang diterapkan terhadap Lembong diterapkan kepada siapapun di negeri ini. Karena kamu bicara hukum yang adil, hukum yang pasti, hukum yang benar. Jadi sekali lagi ini juga kita tekankan tadi tentang bagaimana ke depan KPK ini bisa menjadi lebih firm di dalam pemberantasan korupsi. Saya pikir itu aja. Oke, cukup ya. Tadi juga melaporkan laporan baru, hanya diskusi aja gitu. Jadi begini, kan itu laporan-laporan udah lama disampaikan, ada dari Pak Marwan, ada dari Pak Petrus, ada dari Madam Ubedillah Badrun. Semua kasus-kasus yang dilaporkan itu adalah kasus-kasus dugaan ya, korupsi dan gratifikasi yang melibatkan keluarga serta Roni Mulyono. Kita pertanyakan, kok ini sudah ada 3 tahun, 2 tahun ya, itu sejauh mana? Tadi sudah dijawab oleh pimpinan KPK bahwa sekarang mereka masih sedang ya melakukan kerja-kerja untuk mempercepat ya penyelesaian kasus-kasus ini. Itu kita sudah bersyukur karena paling tidak kita lihat ada keinginan yang kuat ya, ada will yang kuat dari pimpinan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Apalagi tadi dalam diskusi Pak Saud dan tokoh-tokoh lain menyatakan sekarang sudah tidak ada kendala psikologis lagi untuk memeriksa orang-orang yang misalnya tadi sebagai pengusaha kan sudah berhenti sekarang. Jadi sudah tidak ada kendala aturan untuk memanggil. Itu tadi kita diskusikan. Dan memang ada yang tadi Pak Saud katakan mungkin ada hambatan karena masa kepemimpinan sekarang tinggal 2 bulan. Desember udah selesai. Pertanyaannya kemudian muncul, apa kasus-kasus itu bisa diselesaikan dalam 2 bulan? Mungkin ya atau mungkin tidak. Kalaupun tidak, seperti tadi Pak Saud katakan, maka calon pimpinan KPK yang akan terpilih nanti itu harus berkomitmen ya melanjutkan kasus-kasus yang ditinggalkan oleh pimpinan KPK sekarang. Dan yang kedua, bahwa ini himbauan nih kepada pemerintah bahwa sebaiknya memilih pimpinan KPK yang kredibel. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun bisa sebenarnya, kalaupun di antara 10 orang ini kita melihat belum bisa diharapkan, maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya, bahwa pemerintah bisa menganulir, ya, bisa membuat
pansel ulang, ya, membentuk pansel ulang dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK. Ini belum terlambat kalau kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel. Itu tadi yang kita diskusikan. Pak, ini Pak, mengenai tadi pemerintah bisa melakukan pemilihan ulang itu setelah Pak 10 calon ini ditetapkan atau sebelum ditetapkan? Apabila pemerintah ingin membuat pansel ulang itu? Ya, sekarang kan tinggal 10 ya. Sekarang pemerintah sudah menetapkan, katakanlah begitu ya. Kemudian nanti diserahkan ke DPR. Bisa pada saat sekarang atau walaupun sudah sampai ke DPR, kalau pemerintah punya keinginan yang kuat ya dan melihat bahwa ada kondisi setelah menelusuri, memprofiling ke 10 orang ini ternyata orang-orang ini belum bisa diharapkan maksimal, maka dia bisa membentuk pansel baru dari awal. Dari awal 150 hari ya. Iya. Kan bisa, pasti bisa. Ini kan masih 2 bulan, pasti bisa. Dari yang admin sudah masuk aja bisa. Tadi audiensi dengan pimpinan KPK siapa aja Mas? Jadi apa? Yang apa? Oh, Pak Ketua, Pak Nawawi dan Pak Alex hadir langsung dan pertemuannya cukup lama sampai diakhiri dengan makan siang bersama. Kira-kira seperti itu. Ya. Oh iya bahas. Oh iya, Blok Medan. Bahas Blok Medan. Seluruh kasus-kasus yang sudah dilaporkan dibahas secara detail ya. Cuman seperti tadi disampaikan Pak Saud, ya apa bisa diselesaikan dalam 2 bulan ini. Tapi kita memberi saran ya, kalau nggak bisa paling tidak ini akan bisa diteruskan oleh harus pimpinan berikutnya. Dan ada yang terpenting tadi dalam diskusi, saya hampir lupa bahwa kita mendiskusikan ya, ini himbauan kita kepada pemerintah untuk sebenarnya salah satu hambatan yang dihadapi pimpinan KPK sekarang adalah karena Undang-Undang KPK yang 2019 itu menghambat mereka ya. Sehingga dalam diskusi tadi kita merumuskan, kita menghimbau kepada pemerintahan baru kalau bisa menerbitkan Perpu untuk mengembalikan undang-undang lama. Karena di undang-undang lama itulah bisa membuat ruang gerak pimpinan KPK sekarang melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan lebih cepat. Kira-kira seperti itu tadi kita diskusikan. Jadi mengambil itu apa karena kejaksaan ini sekarang cepat ya gerakannya, sedangkan KPK kan merasa lambat banget gitu? Ya, kita tidak membicarakan tentang kenapa KPK lambat, kenapa kejaksaan cepat, tapi kita membicarakan bahwa salah satu faktor KPK tidak seperti dulu adalah undang-undangnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya? Sehingga terkait Pak Jokowi dan keluarga yang paling kemungkinan besar bisa didahulukan yang mana Pak? Ya, itu tergantung mereka kan. Anda kan unsur-unsurnya seperti apa? Itu kita nggak masuk di situ. Tapi kita menyebutkan ada persoalan ini dan itu semua udah milik masyarakat informasi itu. Mana yang mereka lebih dulu nanti menindaklanjutkan itu terserah mereka. Kita nggak bisa, karena kita kan nggak masuk ke detail-detail ya. Kita nggak masuk ke perkara ya kan. Kita hanya lihat gambar besar ya. Jadi itu terserah pimpinan ya. Dan timnya. Oke, mengenai blok Medan tadi, akhir dari diskusi tadi itu keputusannya bagaimana? Kan tadi sempat disinggung juga bahwa audiensi ini dari pimpinan KPK dan koalisi masyarakat sipil ini sejalan gitu. Nah, di ujungnya itu kesepakatannya seperti Itu apa? pokok perkara, biarin aja mereka dulu. Oke. Jadi pokok perkara kita serahkan. Yang penting kita udah mendorong dia supaya dia bisa mempercepat. Kira-kira itu. Ya. Bagaimana barang ilegal jadi legal segala macam itu kan Blok Medan kan. Nah itu urusan mereka. Pak, foto bareng dulu Pak. Foto bareng Pak, sini Pak. Foto bareng kita Oh ya, saya ngomong juga. Di Dewas aku juga 99 nilai. Oh gitu. Jumat bersepeda. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, sederhana, adil. Aku ngomong juga di Dewas. Tanggapan dari mereka. Kamu jangan video terus, kamu itu dah. Tangannya Pak, tangannya Pak. 9 nilai yang benar tuh. Papa masuk penjara.